semua sama hamba Allah, bedanya bagaimana kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hei semua manusia tanpa kecuali, yang bukan manusia tidak hei. Manusia ini, ya. Saya ciptakan kalian cuma dua jenis. Ada laki-laki, ada perempuan. Awas ini cijulang ya. Manusia teh mau dua rebutan, ya. Ya, kalau bukan laki-laki perempuan. Jadi tidak ada laki-laki yang terperangkap dalam rangka perempuan atau sebaliknya. Sahan teh nia Pak. Sahan nia. Simpan sahan teh kurnia Pak. Ya. Laki-laki atau perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Aku tetapkan tinggalnya enggak di tempat yang sama. Ciamis pun beda-beda. Ada Pangandaran di sana. Ini Cijulang, Batu Karas ke sana. Nanti ada ke Warung Boyong, beda Tasik lagi. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Indonesia, kemudian Asia, beda tempat. Tidak serupa. Lita'arafu. Aku ciptakan beda tempat itu untuk membangun harmoni, supaya saling bersatu, supaya saling mengenal, supaya saling membentuk keindahan dalam kehidupan. Tapi siapapun yang terbaik di sisi Allah bukan yang paling hebat ilmunya, paling tinggi kedudukannya, paling banyak karyanya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi nilai takwanya. Maka Panglima C kalau datang kedudukan tinggi, tapi saya ingin menunjukkan saya hamba Allah, simbol akhlak saya bangun masjid ini. Ada kitab Safinatun Najah, ngaji di sini. Safinatun Najah ini, maka dibawa kitab itu ke Makassar, diwujudkan dalam bentuk masjid. Safinah itu Bapak Ibu perahu yang membawa kita pada keselamatan. Naik pada buku perahu fikih ini, tunggangi kitabnya selamat dunia akhirat. Maka ada yang melihat nama itu, bikin masjid di Makassar, namanya Masjid Safinatun Najah, dibentuk-bentuknya perahu, masjid perahu. Cengho di Surabaya, Safinatun Najah, kemudian ada di Makassar. Ada lagi yang menginginkan, ingin dekat dengan Allah, senang Asmaul Husna, tapi sering kali ke Turki, dibikinkan masjid 99 kubah di Sulawesi Selatan. Ada seorang anak dulu di Cijulang di Masjid Ar-Rahman ini, seringkali tidur-tiduran, aktivitas, lahir di Cimahi, tumbuh beraktivitas di sini, bawa buku-buku kitab Yasin sampai rusuh, baca-baca, punya cita-cita. Seperti halnya pinggiran pantai, naik turun ombak, dihempas karang, batunya keras, melewati semua ini, tiba kemudian in ahsantum di anfusikum. Ia yakin, ia percaya bahwa kalau dengan perjuangan, kesungguhan, mengharap ridha Allah, pasti diantarkan pada kebaikan yang Allah janjikan. Maka ikut jejak ayahnya, diterimalah kemudian di TNI secara singkat. Karirnya naik sampai ke puncak tertinggi, di level tertinggi sebagai Panglima TNI, dan dia kemudian ingin pulang kembali, menyampaikan risalah perjalanannya ini dalam bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin mengajak lewat masjid ini. Siapa yang lihat masjid ini, siapa yang ibadah di masjid ini, ingin memberikan pesan dan harapan bahwa siapapun kita, dari manapun kita berasal, mungkin di tempat yang jauh yang orang gak banyak kenal, yang tempatnya pun kalau disebut dicari di Google belum tentu ada, yang belum tentu orang tahu daerah kedalamannya. Beliau ingin menunjukkan setiap yang lewat tempat ini, dari orang sini, daerah sini, dimanapun, kalau kita yakin, punya harapan kuat, bersandar kepada Allah, tidak peduli dari manapun kita, Allah akan angkat derajat kita ke tempat yang tertinggi.
tertinggi dengan cara yang terbaik, dengan hasil yang maksimal. Maka direnovasilah Masjid Ar-Rahman ini. Jami Ar-Rahman ini desainnya bukan desain biasa, mengambil sunnah perjalanan para sahabat yang tadi saya terangkan untuk menginspirasi setiap daerahnya. Karena setiap tempat gak sama Bapak Ibu. Di Turki Kuba bagus, di Persia Menara bagus, dibawa ke Cijulan, dibawa ke kehidupan kita. Apa yang berkesan dalam diri kita untuk mendekat kepada Allah? Maka perjalanan ini diwujudkan satu, di samping itu ada menara bentuknya tongkat komando dalam wujud rudal. Setinggi apapun pangkat kita, kedudukan kita, tetap pada akhirnya kita harus selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di atasnya ada puncak komando tertinggi, kalimat Allah. Rukun Islam yang pertama, sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu gambaran dari menara di samping. Kenapa bentuknya kayak rudal? Isra Mi'raj. Dulu mandi pakai buruk, sekali lihat langsung nyampe. Lihat ke depan kelihatan Mekah, nyampe ke Mekah. Ibu begitu lihat Madinah, nyampe ke Madinah. Ternyata mimpi. Nabi buruk, teknologinya susah disaingi, tapi filosofinya, maknanya buruk mengantarkan cepat peristiwa Mi'raj, oleh-olehnya sholat. Rudal dengan kecepatan hipersonik tertinggi, pusatnya ke atas, ingin memberikan pesan bertauhidlah kepada Allah dengan nilai yang tinggi, seperti Nabi Isra Mi'raj mendapatkan sholat. Siapa yang melihat menara itu, bentuk itu, maka segeralah ingat Allah dengan kecepatan rudal. Kalau dengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat dengan kecepatan rudal datang di masjid, sujud, minta kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hei hambaku yang sering curhat, sering doa, minta menyebut namaku, kalau engkau berdoa benar, aku pasti kabulkan doamu kata Allah. Bagaimana cara berdoa yang benar ya Allah? Wal yu'minu, yakin, belief. Doa isi dengan keyakinan. Lalu sebelumnya falyastajibu li, kalau aku panggil kamu datang. Jadi ada orang yang belum Allah panggil sudah datang, Pak Bu. Oh, tadi subuh kamu seberapa dia? Subuh tadi. Oh, 4:55, 35, Masya Allah. 4:35. Ada orang sebelum 4:35 sudah datang. 4:35 jam 4 sudah ke masjid. Sebelum dipanggil sudah datang. Maka sebelum dia memanggil Allah, Allah pun sudah mengabulkan doanya. Falyastajibu li, kalau aku panggil engkau datang. Nanti kalau engkau panggil aku pun mengabulkan doamu. Fadhkuruni adzkurkum, engkau sebut aku sebut engkau. Ada orang belum dipanggil sudah datang. Apa dampaknya? Sebelum dia minta, Allah sudah kabulkan apa yang dia inginkan. Kelihatannya hidupnya mudah karena sering dekat Allah. Sebelum dia butuh, Allah sudah kirimkan. Ada yang subuh 4:35, 4:35 datang 4:35. Adzan 4:35, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas adzan ini sudah adzan berangkat. Yang seperti ini dipanggil dia datang, maka apa yang Allah berikan kepadanya, Allah hanya akan berikan saat dia pun mulai memanggil Allah. Sehingga tadi Allah panggil, dia datang. Allah belum kabulkan yang dia minta sebelum dia manggil. Adil tidak? Yang ketiga, subuh 4:35 baru sadar 5:34. Ini kebanyakan ini sekarang ada nih. Golongan ketiga ini paling banyak, dipanggil 4:35 baru sadar 5:34. Sudah kelewat sahur, ketinggalan subuh. Tapi kalau doa ini ingin melebihi kecepatan yang pertama. Ya Allah, udah habis ke setengah doa, ayo aja dikabulkan. Ya Allah, saya sudah berdoa, berkeringat, menangis, kenapa belum dikabul? Iya, cuma doanya
dipanggil 435, kamu baru sadar 534. Maka kecepatan rudal lewat masjid, walaupun belum waktu sholat, bukan hanya swafoto ya Bu, Pak. Ini bukan masjid wisata. Lewat dia rudal, ingat mendekat kepada Allah kecepatan rudal. Sebelum dipanggil kita datang tauhid. Baret hijau bintang 4 lambang kosra. Bapak Ibu sekalian, hijau itu diantara warna yang diabadikan dalam Al-Quran. Di surat Al-Kahf dari ayat 30 sampai 31 ada orang-orang yang saat di akhirat disambut oleh para malaikat atas perintah Allah. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Malaikat berbaris di setiap pintu surga, sambut golongan ini. Jangan biarkan langsung masuk surga, sambut dulu. Yang hebat Pak Panglima, berikan mereka pakaian yang indah, hiasi dengan perhiasan. Karena saat di dunia mereka banyak berjuang, tapi kesejahteraannya terbatas. Ganti, berikan hiasan, berikan keindahan. Wayalbasuna thiyaban khudra. Ternyata ketika di dunia mereka berjuang mengenakan pakaian hijau-hijau, mengenakan tampilan hijau-hijau. Maka baret hijau yang di atas itu ingin memberikan gambaran bahwa kita berkomitmen berjuang sebagai seorang muslim untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita berada dalam keadaan terbatas saat di dunia, tapi kita tetap berusaha menaungi siapapun yang ada dalam naungan baret hijau ini. Makanya Kostrad kenapa dipilih? Bukan tidak ingin zeng dengan yang merah atau hitam yang terlalu gelap untuk dipandang dari kejauhan, tapi ada filosofi yang kedua, ada manunggal bersama rakyat. Komcatnya ada di situ, gabungannya ada di situ. Maka setiap yang sholat ke sini tidak harus tentara. Yang sholat ke sini bisa masyarakat, bisa rakyat. Manunggal kita bersama-sama dalam naungan baret, dan di akhirat nanti dinaungi oleh naungan payung besar dengan warna hijau sampai disambut ke dalam surga dengan pakaian hijau-hijau. Itulah sebabnya kenapa kemudian tidak cukup dengan amin. Jadi sudah ada yang amin, mesti ada bintang 4 dulu. Makanya di situnya ada bintang 4. Ini bukan ingin membanggakan pangkat jenderal, bukan. Bintang 4 di sini maksudnya korelasi bintang 1, ditinggikannya derajat oleh Allah dengan 2 hal. Hablum minallah. Makanya kenapa di Pancasila itu sila pertama bintang. Bintang itu dari atas. Ya, ini yang para perwira ini ya, yang kalau ziarah nanti ke Mangkunegaran Jenderal Sudirman itu nanti ada reliefnya 5 sisi. Ya, itu bunga melati bentuknya tuh. Dari mulai pertama renungan mulai April, yang kedua berubah jadi perjuangan dengan alutsista sederhana, yang ketiga alutsista datang lebih bagus lagi, yang keempat berhasil merdeka, yang kelima menyatu dengan rakyat makan di prasmanan. 5 tahap. Ketika itulah melatinya kebuka ke atas langsung sifatnya turun bintangnya. Jadi kalau Anda meniti karir, harus ada visi ke depan seperti Jenderal Sudirman pernah melakukan itu. Apa visinya? Ditempatkan di mana? Rencananya apa? Apa yang mau dicapai? Targetnya bagaimana? Berjuang dengan keadaan yang diberikan seadanya, tidak perlu banyak ilmu. Justru yang perlu kita lakukan dari fasilitas itu kita kreasikan menjadi lebih bagus. Berjuang sampai sukses, hasilnya nikmati dengan bersama-sama. Baru terbuka itu turun bintang dari Allah. Ingin menunjukkan bahwa semakin tinggi kedudukan harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 ini Pak Ibu, kalau digabungkan ke rukun Islam, yang pertama syahadatennya ada dalam menara rudal, 4-nya sholat, zakat, puasa, umroh sampai haji, itu ada pada 4 bintang yang ada pada baret di atas itu. Jadi yang masuk ke sini, kalau ingin dekat dengan Allah, tersambung dengan Allah, ingin punya kedudukan, diangkat derajatnya, jangan lupakan sholat. Di masjid ini kita akan belajar zakat. Zakat itu nggak mungkin keluar zakat kalau nggak ada uangnya. Maka kita belajar, yang belajar ke sini, ayo yang dagang, yang jualan, belajar fikih dagang.
belajar fikih jualan supaya bisa zakat, naik strata kehidupannya, supaya bisa keluar, bisa haji, tunaikan puasa dengan baik. Maka bila 4 ini dilakukan, yang 1 dihadirkan, jadilah rukun Islam, gabungan dari 4 bintang dengan 1 menara rudal itu. Gabungkan 1, itulah rukun Islam. Saripatinya ada dalam Pancasila. Makanya di tim promosi itu 4 itu ulama. Ayahandanya Gus Dur, Haji Wahid Hashim, Ki Bagus Hadi Kusumo, Haji Agus Salim. Ada beberapa ulama-ulama lain kumpul 1 merumuskan hadithah itu saripatinya. Ayat itu dari Quran. Ada apa-apa dibicarakan musyawarah, dan mudah-mudahan sejahtera rakyat Cijulang dengan hadirnya Jami'ah Rahman ini. Ya. Kalau dulu kan nama bakti Pancasila, atapnya begini aja ya Pak. Nah ini menyatukan Pancasila dengan nilai-nilai keislaman. Terakhir, dalam Mekah, yang indah. Coba hitung tiangnya berapa? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, betul? Coba lihat tadi ada berapa tiangnya? Hah? 6. Coba yang yakin. Ini berapa? 1, 2, 3. Sebelah sini berapa? 1, 2, ada berapa? Kalau di luar rukun Islam, di dalam rukun iman. Nanti Bapak Nima izin seperti di pesantren, kita kasih barcode tiangnya, kita kasih konten. Jadi nanti Bapak yang sholat di sini tinggal di scan, keluar video menjelaskan tiang pertama, tiang kedua, tiang ketiga. Jadi sambil masuk masjid sambil belajar. Jarang ada masjid begitu. Jadi begitu kemudian di scan, keluar video menerangkan. Jadi sholatlah dengan iman, karena ada orang yang sholat cuma cari perhatian. Ada orang yang sholat cuma cari pencitraan. Sekarang kita cari perhatian Allah, sholat pakai iman, puasa pakai iman. Karena ada yang datang ke masjid cuma cari bukaan. Halo? Halo. Diarahkan beda. Kita cari ridha Allah di sini. Maka menghadaplah ke arah kiblat dengan gambaran simulasi pintu Ka'bah. Diharapkan orang-orang Cijulang insya Allah dengan izin Allah, siapapun di sini kita berdoa. Kalau sekarang sholatnya menghadap ke Ka'bah, depan pintu Ka'bah, besok lusa ada yang umrah langsung di depan. Amin. Tidak cukup dengan amin, nabung ya. Semua yang betul. Saya tidak ingin masjid ini cuma jadi seremonial, letakkan batu pertama, diresmikan, viral foto-foto. Masjid tentang bakeo, katanya sebenarnya di awal-awal begitu viral-nya. Nah sekarang kan sudah dijelaskan, jadi paham. Jadi bagi pendatang beralih. Sekarang statusnya bukan sekedar sudah mendudukan Jami'ah Rahman. Sekarang berubah statusnya dari untayan buku Yasin menuju Hakul Yakin. Tuliskan, bawa semangatnya, bawa misinya, bawa visinya untuk mewujudkan itu. Insya Allah kami membersamai masjid ini seperti janji saya dulu saat letakkan batu pertama. Ini syekh-syekh 10 orang jumlahnya. Ibu mohon maaf kalau harapannya kurang bisa dipenuhi karena mereka rata-rata sudah menikah. Memang itu menarik tazawuj atau belum tazawuj? Oh masih ada harapan satu ada yang belum nikah. Masih ada satu. Insya Allah dari 10 ini 2 akan tinggal di sini selama Ramadan. Yang tadi ngaji itu namanya Syekh Ahmad. Beliau ahli Al-Quran 10 riwayat. 10 riwayat. Beliau yang akan imami sholat tarawih nanti. Kemudian ada Syekh Ahmad lagi, satu lagi Syekh Ahmad Tobah. Mungkin ada Yusuf atau masjid yang bersama dengan itu. Nah ini 2-nya. 2 syekh ini mufti akan tinggal di sini selama Ramadan. Dua-duanya sudah menikah, udah ya. Ini Syekh Ahmad, yang ini yang mual, yang tadi ngaji. Beliau ini ahli Al-Quran 10 qiraat, nanti juga mimpin tarawih, mimpin sholat, termasuk guru-guru ngaji yang ada di sini manfaatkan. Datang ke sini, ya, belajar bacaan, sekolah Quran yang sudah hafal Quran ambil sana. Mumpung ada di sini, ke masjid jauh. Oke, Syekh insyaallah yusalli bina di kulli awqat as-salat 5
وأيضا في التراويح وأيضا بإذن الله تعالى يشرف على حلقات القرآنية في دار الأساتذة ليكون إنهم إن شاء الله كفاءة يتقن القرآن كما هو خلق من النبي صلى الله عليه وسلم. Paham? Tidak. Saya sampaikan ke beliau, Syekh, selain imamin, nanti saya minta di sini tolong koordinasikan ya, koordinatornya. Ustaz-ustaz sekitaran sini bikin halaman. Di sini datang, dibuat waktu, dipimpin oleh beliau nanti. Ya, cara menghafal Quran yang bagus, cara mengaji. Kalau perlu daerah Ciamis didata, nanti selesai Ramadan kembali ke daerah masing-masing, ngajarnya sudah bagus. Panglima izin jadi pusat kalau bisa di sini. Jangan khawatir. Sama bapak ibu susah bahasa Arab, ini pun terbiasa bahasa Sunda. Jadi saya siapkan penerjemah. Ada 2 orang. Ya, nah ini ada Ustaz Iqbal, coba berdiri. Nah, ini saya pilih yang dekat Ciamis, Garut karena bisa bahasa Sunda. Jadi kalau nanti ingin bertanya pakai bahasa Sunda, boleh beliau langsung terjemahkan ke bahasa Arab. Ini santri saya. Sudah pernah saya kirim ke Sudan, ke Istanbul, Turki, kemudian ngaji di Mekah, udah hafal Quran 30 juz dan baru menikah kemarin. Sudah. Wala hajatan min hawaij dunya wal akhirati fiha la fariidun fiha as-salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan biarkan ada orang yang ibadah di masjid ini kalau dia punya dosa, ampuni seluruh dosa-dosanya. Jangan biarkan setiap penghuni masjid ini yang ibadah di masjid ini keluar dari masjid ini gelisah kecuali Kau tenangkan hatinya. Bila ada yang hajat yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Bila ada yang kesulitan, hilangkan kesulitannya. Bila ada yang terlihat utang limpahkan rezeki untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan jamaah dan penduduk sekitar masjid ini penduduk yang saling berkasih sayang. Jadikan pertemuan-pertemuan yang Kau ridhai. Bila pun berpisah disatukan dalam keadaan yang Kau ridhai dan lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Allahumma taqabbal minna salawatina wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon terima salat kami, rukuk kami, sujud kami, ibadah kami khususnya di masjid ini, puasa Ramadan kami, dan bila pun ada yang kurang dalam ibadah kami, sempurnakan dengan rahmat-Mu ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma hafadhu mara'ana wa rasa'ana waj'alhum udala yukhafifu hisabahum yawmal qiyamati ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jaga para pemimpin kami, berikan hidayah pada para pemimpin kami, berikan mereka kekuatan dalam memimpin bangsa ini di tiap tempat dalam mereka bertugas, panglima kami dan turunan-turunannya. Ya Allah, jadikan mereka orang yang adil untuk meringankan hisab mereka di akhirat kelak. Wahfad biladana waj'al Indonesia balatan thayyibatan wa anta ardaha wa kadzalika linusra haqiqatana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, jaga negeri kami Indonesia tercinta, satukan rakyatnya dengan pemimpinnya, jauhkan dari perpecahan, jadikan Indonesia sebagai negeri yang Engkau berkahi, Engkau ridhai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wahfad ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah, jaga para ulama kami, satukan para ulama kami, jadikan ulama yang ikhlas, menyatukan umat, mencerahkan peradaban, memajukan negeri kami, jauhkan dari perpecahan. Rabbana atina fid dunya hasanah